Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini berkumpul lagi semuanya di sini di mata kuliah manajemen kurikulum, dan hari ini pembahasannya tentang manajemen perencanaan kurikulum. Untuk presenternya ada saya Nur Rahma Wardani dan ada Pak Dede Supriyatna. Untuk pembahasan pertama mungkin langsung aja oleh Pak Dede Supriyatna ya. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat di layar apa Bapak Ibu untuk slide-nya? Sudah. Nah, Oke, kalau begitu kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama untuk kelancaran hari ini. Selanjutnya, mangga dipersilahkan untuk Pak Dede. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Kak Propdin, sareng Ibu Laksmi, ya, sama teman-teman di kuliah pagi. Materi yang akan dibawakan saat ini adalah tentang manajemen perencanaan kurikulum, ya. Di dalam ini mungkin lanjutan dari beberapa materi sebelumnya, karena dasar awalnya adalah dari manajemen kurikulum, gitu ya. Jadi nanti pembahasannya akan lebih fokus kepada perencanaan kurikulum itu sendiri, ya. Sehingga di pengertian manajemen, pengertian kurikulum mungkin sudah banyak referensi, dan kita semua hampir di setiap pembahasan dan pertemuan manajemen kurikulum itu kita membahas tentang pengertian manajemen dan lain-lainnya, dan juga pengertian kurikulum, ya. Jadi untuk pengertian manajemen sebenarnya dari awal to manage, yang artinya mengatur. Jadi intinya adalah mengatur bagaimana proses di dalam sebuah organisasi, ya. Kemudian di dalam beberapa literasi ataupun di dalam beberapa pemikiran yang dilakukan oleh beberapa ahli, ya, ada yang mengatakan manajemen sebagai sebuah seni, karena untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, seorang manajer harus bisa mengatur dan menggerakkan orang untuk melakukan tugas-tugasnya. Ini menurut oleh. Kemudian menurut Nicholas McHugh and Hugh, manajemen dikatakan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang, serta sumber daya organisasi lainnya. Kemudian menurut Harold dan O'Donnell, manajemen adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen itu menurut bahasa saya atau pengertian sehari-hari, manajemen adalah bagaimana kita mengatur orang dan lingkungannya ataupun organisasi, dan pada akhirnya ada tujuan yang ingin dicapai, gitu ya. Nah, terkait dengan fungsi manajemen, yang pertama ada di situ ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengimplementasian, dan juga yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan, gitu ya. Di dalam proses perencanaan itu tentu saja harus mengantisipasi, ya. Kalau perencanaan ini bagian dari apa yang ingin diharapkan, kemudian caranya seperti apa, kemudian bagaimana tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pengorganisasian ini bagian dari bagaimana strategi yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin yang membawahi staf-staf di bawahnya, sehingga dia mampu melakukan pengorganisasian untuk tingkat secara keseluruhan. Kemudian pengimplementasian ini bagian dari pelaksanaannya, bagaimana sih dari perencanaannya kemudian diimplementasikan ataupun dilaksanakan di dalam proses berorganisasi, gitu ya. Sehingga di dalam proses pengimplementasian itu, dalam yang dipimpin oleh seorang manajer, anak buah bisa mengikuti ataupun bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan. Ini kaitannya dengan evaluasi, ya. Jadi setelah mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengimplementasian,
kemudian pada pengendalian pengawasan. Nah, kesemuanya ini adalah memiliki tujuan, ya, bagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh semua anggota dalam sebuah organisasi, dari mulai perencanaan sampai pada evaluasi. Evaluasi itu adalah bagaimana kita melihat sesuai tidak antara kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sampai pada tahap pelaksanaan dan pengorganisasian. Kemudian dari beberapa literasi terkait dengan fungsi manajemen, banyak sih pengertian-pengertian fungsi-fungsi manajemen, tetapi pada intinya sih sama, gitu ya. Ini kalau kita melihat tujuan dan sumber daya organisasi dan fungsi-fungsi manajemen, gitu ya, ada planning, kemudian controlling, organisasi dan leading, ya. Di situ ada sumber daya organisasi, sumber daya fisik, alam, informasi, sumber daya manusia, dan juga modal. Ini menjadi kekuatan utamanya, kemudian masuk dalam lingkaran ataupun siklus fungsi-fungsi manajemen, dan akhirnya menjadi tujuan organisasi itu apa, ya. Lanjut. Kemudian ini juga masih sama, ya, keterkaitan fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Ada planning, tentu saja diawali dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, kemudian leading ataupun memotivasi, kemudian controlling ataupun monitor. Ya, ini satu siklus yang memang harus berjalan sebagai sebuah sistem, artinya masing-masing tahapan-tahapan itu harus berjalan dengan baik, ya, sehingga nanti pada akhirnya tujuan organisasi yang dicapai, yang diharapkan oleh sebuah organisasi itu bisa tercapai. Lanjut. Nah, kemudian kita berbicara tentang kurikulum, sama juga kalau kita bicara tentang kurikulum banyak juga definisi tentang kurikulum, gitu ya, dan kita sering sekali membahas tentang makna-makna tentang kurikulum, tapi saya mengingatkan sajalah tentang kurikulum secara etimologis. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kurir, kemudian pelari dan kurere, gitu ya, sehingga pada akhirnya kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Itu. Tapi juga kalau kita bicara tentang kurikulum, juga bicara tentang sebuah dokumen, juga bisa bicara tentang kurikulum sebagai tataran ide, kemudian implementasi sampai pada bagaimana mengevaluasi dari sebuah kurikulum. Lanjut. Nah, kemudian kita melihat kurikulum dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kurikulum sebagai rencana pengaturan yang bersih tentang tujuan, isi, serta cara menggunakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian lingkungan, kebutuhan tentang pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian, dan tentu saja ini disesuaikan dengan jenis-jenis dan jenjang dari masing-masing pendidikan, ya, dari satuan pendidikan. Lanjut. Oke, tadi pembahasan tentang manajemen dan kurikulum, gitu ya. Nah, sekarang masuk pada inti dari pembahasannya adalah bagaimana ruang lingkup manajemen kurikulum. Sama dengan fungsi-fungsi manajemen, di dalam sebuah manajemen kurikulum itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan dari sebuah kurikulum itu sendiri, ya, dari tataran ide, kemudian menuju pada kurikulum secara tertulis, kemudian kurikulum dalam proses implementasi. Kemudian pengorganisasian, siapa yang melakukannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Nah, perencanaan atau pengkoordinasian dan pelaksanaan serta evaluasi ini bagian penting dari sebuah manajemen kurikulum, ya, sehingga kurikulum dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tingkat negara, kemudian tingkat wilayah, ataupun pada yang paling kecil adalah tingkat satuan pendidikan, atau bahkan yang dipersempit lagi pada tingkat mata pelajaran tertentu, ya. Lanjut. Sekarang prinsip-prinsip manajemen kurikulum, ya.
di dalam manajemen kurikulum ada prinsip-prinsip. Yang pertama produktivitas, ya, di dalam prinsip-prinsip produktivitas. Lanjut, semuanya tampilkan dulu. Oke, di dalam prinsip-prinsip manajemen yang pertama prinsip produktivitas, artinya hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan, ya. Jadi harus melihat berbagai macam aspek, ya, dalam kegiatan kurikulum ini, gitu ya, sehingga hasil yang diharapkan ataupun tujuan yang diharap itu harus dipertimbangkan baik buruknya, kemudian dan juga dalam proses pelaksanaannya. Yang kedua adalah prinsip demokratis, ya. Ini harus berasas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya, gitu ya. Bagaimana fungsi pengelola, bagaimana fungsi peserta didik, dan seterusnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya ada kooperatif, ya. Di dalam kooperatif ini perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai macam pihak yang terlibat, gitu ya, dari tingkat satuan pendidikan yang terkecil, misalnya di sekolah. Nah, ini harus adanya kerjasama yang baik, yang saling mendukung satu sama lain, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah kurikulum di tingkat satuan pendidikan misalnya bisa tercapai dengan baik. Kemudian efektif dan efisien. Nah, untuk efektif dan efisien tentu saja memperhatikan waktu, biaya, dan tenaga, gitu ya. Bagaimana sih kita membuat sebuah kurikulum itu memperhatikan dari aspek biayanya, kemudian aspek tenaganya, kemudian dari aspek waktunya, ya, sehingga nanti tidak banyak waktu, tenaga ataupun biaya yang terbuang secara percuma, sehingga menghilangkan esensi dari tujuan tercapainya sebuah kurikulum. Kemudian mengarah pada visi, ya. Nah, ini juga menjadi bagian penting, ya. Biasanya sih dalam sebuah kurikulum tingkat satuan pendidikan, misalnya di dalam KTSV, yang harus paling utama ketika membuat KTSV adalah sekolah harus menentukan visi, misi, dan tujuan dari kurikulum yang akan dibuat oleh sekolah tersebut, ya. Lanjut. Sekarang pada perencanaan kurikulum, ya. Di dalam perencanaan kurikulum, menurut Ben, perencanaan kurikulum adalah proses di mana peserta di berbagai tingkatan membuat keputusan tentang apa tujuan pembelajaran yang seharusnya, bagaimana tujuan tersebut dapat dilaksanakan melalui suatu situasi belajar, dan apakah tujuan dan sarana keduanya sesuai dan efektif, gitu ya. Ini pengertian dari perencanaan kurikulum. Kemudian fungsi-fungsi perencanaan kurikulum, ya, ada 3 fungsi. Pertama sebagai pedoman ataupun alat, yang kedua sebagai penggerak organisasi, kemudian yang ketiga sebagai motivator, ya. Nah, di dalam fungsi perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat, ini kurikulum berisi petunjuk tentang secara teknis, ya, tentang sumber-sumber yang ada dalam sebuah kurikulum, ya. Kemudian penggerak organisasi, di situ berarti bagaimana proses di dalam sebuah organisasi terkait dengan tata laksana sebuah kurikulum, ya, sehingga kurikulum itu bisa membuat sebuah perubahan-perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah bagaimana kita memotivasi semua komponen-komponen dalam sebuah kurikulum untuk bekerja ataupun untuk merencanakan sebaik mungkin tentang kurikulum sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa maksimal, ya. Lanjut. Landasan perencanaan kurikulum. Ada landasan filosofis, kemudian psikologis, sosiologis, dan pengetahuan dan teknologi.
Nah, landasan filosofis sangat diperlukan ya dalam menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Biasanya di dalam landasan filosofis ini memuat hal-hal yang sangat ideal, yang sangat baik tentang sebuah kurikulum, gitu ya. Jadi pandangannya tentang kurikulum itu seperti apa. Nah, tentu saja landasan filosofis ini harus mengacu pada falsafah bangsa ataupun ideologi negara yang dianutnya, gitu ya. Nah, itu tidak terlepas dari ideologi negara, ya. Jadi ini menjadi peletak dasar bagaimana kurikulum itu dibuat. Artinya tidak boleh bertentangan dengan paham ataupun falsafah negaranya. Ya. Ini diperlukan sekali untuk menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian landasan psikologis ini lebih kepada bagaimana kurikulum itu dibuat dengan memperhatikan aspek kejiwaan anak didik, ya. Di situ termasuk dalam tahap-tahap perkembangan siswa atau tahap-tahap perkembangan anak didik. Karena pada akhirnya, ya, peserta didiklah yang dijadikan sebagai apa namanya, ya, dijadikan ataupun alat ataupun objek dalam sebuah pendidikan, bagaimana peserta didik itu bisa kita perlakukan, gitu ya, oleh kurikulum. Tentu saja harus mengetahui dan memperhatikan aspek-aspek dari perkembangan anak, gitu ya, secara psikologis, ya. Tentu saja sesuai dengan tingkatan ya masing-masing. Misalnya kalau di tingkat TK ataupun PAUD, kemudian tingkat sekolah dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat yang atas dan tingkat lanjut. Kemudian secara sosiologis, kurikulum dalam pelaksanaannya ataupun dalam perencanaannya harus melihat aspek sosial budaya yang berkembang pada masyarakat tersebut, gitu ya. Harus melihat dan memperhatikan kondisi yang ada pada masyarakat, gitu ya. Kondisi ini terkait dengan kondisi yang pada saat itu ataupun kemungkinan ada perubahan-perubahan dalam proses perkembangan masyarakat, gitu ya. Sehingga dalam perencanaan kurikulum ini, ketika kita melihat aspek sosiologis, kita memperhatikan lingkungan sekitar ataupun memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang relevan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian pengetahuan dan teknologi, tentu saja di dalam sebuah landasan perencanaan kurikulum harus mengakomodasi, ya, ataupun menyesuaikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Tentu saja eranya sekarang misalnya 4.0, ya, bagaimana sebuah kurikulum dalam proses perencanaannya harus mengakomodasi ataupun harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Oke, hatur nuhun. Untuk pembahasan selanjutnya, ini akan dilanjutkan oleh saya. Pertama, tentang prinsip dari perencanaan kurikulum. Ada 6 poin prinsip yang dikemukakan oleh Hamalik. Nah, di sini yang pertama itu tentang pengalaman siswa, di mana perencanaan kurikulum ini berkenaan dengan dan berhubungan erat dengan pengalaman siswa. Jadi dalam merencanakan kurikulum, pengalaman-pengalaman siswa ini ketika mengikuti pembelajarannya di kelas, hal-hal inilah akan dipertimbangkan. Apalagi mungkin sekarang pengalaman hidup ini di Indonesia ini pembelajarannya diarahkan untuk menguasai life skill atau keterampilan dan dalam memanfaatkan untuk bertahan hidup. Kemudian poin kedua dari prinsip itu adalah isi dan proses, di mana perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan keputusan tentang isi dan proses yang tidak lepas dari isi materi pokok bahasan, bidang studi, serta berkaitan erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut. Yang ketiga adalah isu dan topik, di mana perencanaan kurikulum ini mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik. Untuk selanjutnya, yang keempat, ini pelibatan banyak pihak, di mana perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain seperti guru, pemerhati pendidikan, orang tua, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kelima itu jenjang, di mana perencanaan kurikulum ini dilaksanakan di berbagai tingkatan dan jenjang. Dan yang terakhir adalah perencanaan kurikulumnya ini adalah proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Selanjutnya tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Untuk karakteristik sendiri hampir ada 15 yang dikemukakan. Mungkin dari pertama nih tentang perencanaan kurikulum ini harus berdasar konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan hidup lebih baik. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulum juga dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasikan unsur-unsur esensi dari belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan kurikulum ini harus bersifat reflektif, reaktif, dan antisipatif, dan tujuan-tujuan pendidikan ini harus meliputi tentang rentangan yang luas dan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Yang kelima, rumusan dari berbagai tujuan ini pendekatannya harus diperjelas dengan ilustrasi yang konkret. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat luas juga mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang ditujukan bagi peserta didik. Yang ketujuh, dengan keahlian profesional juga pendidik berhak bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah agar membimbing siswa ke arah yang untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu. Yang kedelapan, perencanaan kurikulum. Ini perencanaan dan pengembangan yang ini kurikulum paling efektif dan dikerjakan dengan secara bersama-sama. Selanjutnya, perencanaan kurikulum juga harus memuat artikulasi program sekolah. Kemudian program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dari kurikulum kerangka kerja pendidikan. Yang selanjutnya, masing-masing sekolah mengembangkan dan memperhalus suatu struktur organisasi yang memfasilitasi studi masalah-masalah kurikulum dan mensponsori kegiatan perbaikan kurikulum. Selanjutnya tentang perlunya penelitian, tindakan, dan evaluasi untuk menyediakan revitalisasi rencana dan program kurikulum. Yang selanjutnya, partisipasi kooperatif harus juga dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan kurikulum yang melibatkan masyarakat dan peserta didik. Ke-14, dalam perencanaan kurikulum juga harus diadakan evaluasi yang kontinu. Dan yang terakhir, sekolah juga hendaknya merespon dan mengakomodasikan perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Selanjutnya, pembahasannya pada tingkatan dari perencanaan kurikulum. Untuk tingkatan sendiri di sini ada 5, kurang lebih. Yang pertama itu pada tingkat kelas, di mana di sini disebutkan oleh Oliva, ada tingkatan-tingkatan ini disebutkan oleh Oliva. Di tingkat kelas atau classroom level, di sini tingkatan ini gurulah yang sangat berperan penting, tidak hanya dalam penyusunan, tapi juga implementasi dan evaluasi dari kurikulum tersebut. Dan apabila guru menemukan kesulitan untuk menyusun program kurikulum, ini dapat meminta bantuan kepada kepala sekolah, pengawas, maupun kepala departemen. Kemudian yang selanjutnya ini tingkat kelas, jurusan, tim, kelas, dan jurusan. Biasa di tingkat tim, kelas maupun tujuan, guru nih bekerja sama satu sama lain untuk menyusun rancangan kurikulum. Ada kalanya satu bidang studi atau antar bidang studi pada jenjang pendidikan tertentu ini bekerja sama untuk merancang kurikulum. Dan terdapat 4 pola perancangan kurikulum pada jenjang pendidikan, antara lain tim in open space school, di mana diterapkan pada lingkungan sekolah yang relatif kecil. Dan perencanaannya ini dilaksanakan satu sesi yang melibatkan kepala sekolah, ketua tim, guru, dan anggota. Kemudian yang kedua ini team of one grade level in one open space elementary school, di mana pola yang kedua ini perencanaannya diterapkan untuk sekolah yang lebih kompleks dari pola yang sebelumnya, di mana perencanaan ini melibatkan tim penyusun dari kepala sekolah, koordinator tim, ketua tim beserta anggota, ketua tim 2 beserta anggota, dan lainnya. Kemudian pola ketiga itu untuk yang lebih struktur khusus dalam tingkat kelas, grade particular level of secondary school, di mana tingkatan sekolah menengah, yang perencanaannya ini polanya merupakan perencanaan dari semua mata pelajaran dalam praktik melibatkan masing-masing guru di bidang studi. Dan
kurikulum yang selanjutnya polanya adalah organization pattern of all member of secondary department. Dari one faculty member happens, ini pola keempat ini perencanaan kurikulum pada tingkat menengah yang mana suatu bidang studi dengan melibatkan semua guru atau semua bidang studi tertentu yang timnya terdiri dari kepala sekolah, ketua tim, bidang studi, guru-guru mata bidang studi yang sama. Yang selanjutnya ada tingkat sekolah, school level. Pada tingkat ini pembahasannya lebih luas dan kompleks, di mana memuat rencana terhadap seputar program pembelajaran, tapi menyangkut komponen pendidikan yang lainnya, contohnya pembiayaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada tingkat wilayah atau sekolah atau distrik. Perencanaan di sini program-programnya telah disusun oleh sekolah, sebagaimana dikoordinasikan dengan program pada sekolah yang lainnya berada dalam satu wilayah distrik yang sama. Jadi lembaga yang menangani wilayah ini seperti tingkat kabupaten. Ini yang mereka yang mengorganisasi program-program sekolah yang akan ada di sekolah pada satu wilayah tersebut. Dan terakhir tingkat negara, ini levelnya. Proses perencanaan kurikulum di sini, negara sebagai kekuatan pokok dalam pengembangan kurikulum, dengan tanggung jawab atas pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, melibatkan pihak-pihak, Departemen Pendidikan Nasional, organisasi profesi, maupun badan legislatif negara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ada pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Untuk pihak-pihak sendiri, ini sepertinya sudah sedikit lebih familiar juga. Yang pastinya ada administrator, di mana administrator ini di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang berperan menyusun biasanya kalender pendidikan. Dalam penyusunannya, kepala sekolah juga berperan aktif dan pasif memberikan tugas-tugas untuk pihak-pihak lainnya. Dan administrator ini terkadang memposisikan diri sebagai pimpinan pembelajaran, tapi juga sebagai manajer utama. Kemudian ada pelajar atau siswa. Nah, dalam pengembangan kurikulum, pelajar atau siswa di sini berperan langsung dan tidak langsung. Beberapa sekolah juga dapat disertai penyusunan kurikulumnya memasukkan sebagai anggota penyusun siswanya ini. Tapi jarang terjadi juga. Dan peran tidak langsungnya ini siswa juga perencanaannya sebagai pemberi umpan balik tentang kurikulum kepada penyusun, sehingga masukan dari siswa ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk penyusunan kurikulum selanjutnya. Yang ketiga itu ada warga dan masyarakat, di mana peran dari orang tua maupun warga dan masyarakat di sini dalam pengembangan kurikulum semakin luas dan mereka berperan banyak dengan banyak cara juga. Biasanya seperti membentuk komite untuk memberikan saran, masukan dalam pembentukan kurikulum. Contohnya seperti itu. Kemudian ada penyusun kurikulum. Penyusun kurikulum ini yang dimaksud adalah mungkin lebih ke tim yang dibuat khusus untuk membentuk tim penyusun. Memegang tanggung jawab yang besar dalam pekerjaan satu sama lain dan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum, dan kualitas dari kurikulumnya ditentukan dari kerja penyusun kurikulum ini. Dan kemudian ada guru juga sebagai pihak yang terlibat pastinya kelompok yang dominan dalam perencanaan kurikulum. Jadi guru ini merupakan pihak yang ikut dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, bahkan menerima umpan balik dari siswa, sehingga menemukan ide-ide baru untuk perbaikan di penyusunan kurikulumnya. Jadi kemudian untuk yang terakhir itu pimpinan penyusun kurikulum, di mana pimpinan ini memegang satu peranan dalam kegiatan kurikulum karena kesuksesan dalam kurikulum merupakan tanggung jawab dari pimpinan kurikulum. Dan kemampuan ini berpengaruh pada hasil yang dicapai. Jadi kemampuan dari pemimpin ini berpengaruh sekali dalam menghasilkan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan dan disusun. Seperti itu mungkin untuk pembahasan tentang manajemen perencanaan kurikulum. Terima kasih.